Halo, balik lagi dengan Putu Reza, dan langsung aja, ini dia handphone yang lagi lumayan hype, lagi naik daun, Nothing Phone One. Yes, namanya adalah Nothing Phone, tapi harganya di Indonesia itu cukup something. Kalau di luar negeri, oke lah, seperti di India atau Inggris, HP ini tuh harganya sebenarnya cuma 6-7 jutaan untuk versi 8128. Nah, di Indonesia, karena yang jualan masih mesti beli di luar negeri, terus dia bayar pajak untuk email segala macem, jadi banyak yang jual di atas 10 jutaan. Seperti yang saya dapetin ini di Tokopedia ya harganya segitu. Kalau kamu pengen lihat atau mau langsung beli, linknya saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Pertama-tama, karena saya nggak bikin video unboxing, jadi sedikit aja saya tunjukin dulu sebagai permulaan. Kotaknya simple, ala-ala handphone 2022, dan isinya tuh cuma ada handphone, ada SIM card ejector, kabel USB-C, dan kertas-kertas. Udah, nggak ada charger, jadi harus beli sendiri. Seperti buat yang mungkin udah pada tahu, Nothing Phone ini sering banget dibilang sebagai Android tiruannya iPhone. Ya gimana enggak, karena emang sekilas kalau dilihat sekelabat itu mirip banget. Mulai dari susunan dua kamera ala iPhone 12, dan juga sisi di sekitar perangkatnya yang rata. Nggak salah kalau dibilang ini mirip sama iPhone, tapi Nothing di sini nggak cuma punya bentuk, namun menawarkan sesuatu yang baru dan fresh dengan sebutan Glyph. Glyph ini adalah lampu-lampu yang menghiasi bagian back cover dari Nothing Phone. Ya, ini emang kelihatan keren serta flashy banget, apalagi ditambah dengan back cover transparan yang sepertinya emang akan terus menjadi ciri khas dari produknya Nothing yang udah dimulai dari TWS mereka. Jadi meskipun awalnya ini kelihatan kayak iPhone, tapi jelas ini juga bukan iPhone. Selain itu, kalau dibandingin sama Android lain, Nothing Phone jelas beda banget. Jadi, kalau tujuannya pengen punya handphone yang beda, stand out di antara yang lain, ya Nothing Phone ini udah sukses banget. Detail-detail di bagian belakangnya ini juga kelihatan digarap sangat baik, meskipun emang kita nggak bisa langsung lihat kayak kabel-kabel, chipset segala macem, cuma tetap Nothing Phone ngasih sesuatu yang baru dengan lampu-lampunya tadi. Nah, lampu-lampu yang ada di handphone ini sementara atau mungkin kedepannya juga ya, cuma berfungsi sebagai notifikasi doang. Jadi biar tampil beda pas ada telepon atau pesan yang masuk. Lewat menu setting, user bisa milih dari beberapa preset yang udah tersedia, baik itu ringtone maupun notifikasi pendek. Kita juga bisa ngatur loh secara spesifik orang-orang yang mau dikasih ringtone spesial dengan ritme lampunya masing-masing. Selain buat notifikasi telepon, lampunya juga bisa di-setel buat indikator pas kita ngecas handphone, dan bisa juga sebagai penerangan tambahan gantiin LED flash di kamera. Semacam fill light gitu lah ya, yang lebih adem dibandingkan flash yang biasanya terlalu lebay. Nah, sampai sini saya udah ngomongin gimana kerennya desain serta lampu yang ada di back covernya Nothing Phone One. Tapi di luar keren, sebenarnya pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah ini berguna? Jawabannya, enggak. Kalau buat saya sih lampu-lampu ini emang keren, tapi dia sebatas kosmetik doang. Contoh, untuk notifikasi telepon yang ada pola lampunya tadi, ya emang keren sih, tapi itu cuma bisa dilihat kalau handphonenya ditaruh dengan bagian belakang yang menghadap ke atas seperti misalnya lagi di meja. Kalau handphonenya lagi di kantong, ya nggak kelihatan lampunya. Selain itu, ya saya pikir ngapain juga gitu kita ngapalin pola lampu sama suara ringtone dari kontak tertentu, dan itu juga menurut saya nggak lebih gampang dibandingkan kalau ada telepon, ya udah kita langsung angkat, lihat di layar siapa yang nelfon, selesai. Lagian ya, kalau orang naruh handphone di meja terus dibalik, itu kan biasanya supaya nggak ke distract, supaya fokus. Nah ini pas dibalik terus ada notif malah ada lampunya, kan jadi kayak gimana gitu. Bisa dimatiin sih, ya jelas bisa diganti gitar doang, tapi kan kayak percuma udah ada lampunya. Hal yang sama juga untuk notifikasi persentase baterai pas lagi dicas. Dibandingkan kita nebak-nebak kira-kira udah berapa persen ya lampunya segini, menurut saya tetap akan lebih gampang ya udah kita nyalain layarnya, kita lihat sebentar, selesai, kita udah tahu itu berapa persen. So ya gitu deh, keren iya, tapi guna banget sih menurut saya enggak. Ya, soal perlampuan kayak cukup sampai segitu. Sekarang gimana performa dari handphone ini di luar dari segi kosmetiknya tadi. Handphone ini jelas bukan flagship, ini cuma handphone mid-range yang tampilannya bisa dikatakan lebih keren daripada yang lain. Chipset yang dipakai dia adalah Snapdragon 778G Plus dengan dukungan RAM 8GB serta penyimpanan 128 di unit yang saya tes. Layarnya 6,55 inci OLED 120Hz, resolusinya Full HD+.
Layarnya ini juga udah mendukung HDR kalau saya lihat-lihat, tapi ini nggak muncul di Netflix seperti handphone lain yang udah mendukung teknologi yang sama. Kalau di YouTube atau di Amazon Prime ya bisa, tapi mungkin nanti ya mesti tunggu update supaya bisa digunakan di Netflix juga. Kualitas layarnya sendiri kalau menurut saya sebenarnya udah bagus banget, manjain mata, apalagi untuk pemakaian sehari-hari. Nilai tambah lainnya juga, kalau dilihat, handphone ini punya bezel yang simetris. Jadi, bagian dagu yang biasanya kelihatan tebal di handphone lain, nah ini udah kelihatan oke banget. Terus gimana untuk performanya? Ya, performa handphonenya sendiri kalau menurut saya udah nyaman banget dipakai buat macam-macam aktivitas. Untuk yang mungkin penasaran seberapa jauh sih perbedaan antara Snapdragon 778G yang biasa sama yang Plus, kebetulan saya di sini masih ada Galaxy A52s dari Samsung, dan secara angka kalau saya tes lewat Antutu itu bedanya lumayan signifikan, lebih dari 100.000 poin. Untuk pemakaian secara nyata di hari-harian sih HP ini udah enak banget, multitaskingnya smooth, halus banget transisinya, performa buat aktivitasnya juga mantap seperti misalnya gaming. Nggak ada masalah berarti meskipun pastinya kita nggak akan setara dengan handphone flagship Android yang pakai chipset Snapdragon seri 8 terbaru. Tapi ya tetap, buat banyak orang saya yakin udah bakal happy sama performa handphone ini. Baterai yang ada di Nothing Phone secara performa juga menurut saya udah oke, sekalipun kapasitasnya itu nggak besar. Bisa dipakai nyaman seharian serta punya screen on time yang saya coba itu nggak pernah pendek. Selain soal hardware yang bagus seperti chipset tadi, hal lain yang menurut saya perlu dibahas adalah soal softwarenya. Di sini menurut saya ada bagus dan kurang bagusnya. Versi Android dia masih menggunakan Android 12 yang diberi sedikit kustomisasi bernama Nothing OS. Nothing OS sendiri ini sebenarnya bisa dibilang sangat-sangat dekat dengan stok Android alias polosan kayak yang ada di Google Pixel. Emang nggak sama persis sih, karena tentu masih ada beberapa hal yang beda kayak notification bar dengan tombol-tombol shortcut, varian wallpaper, bentuk voice recorder, dan juga widget. Oh ya, di widget ini juga adalah opsi buat nampilin NFT kali aja ada yang pengen. Untuk home screen di sini bisa dilihat ya simple, saya pakai app drawer dengan beberapa widget dan Nothing, cukup standar, tapi ada satu setting yang cukup beda dan unik, yaitu bikin gede icon seperti ini. Seperti yang tadi saya bilang di awal, ada kelebihan dari kustomisasi seperti ini, yaitu dia menjadi enteng banget. Makanya pada pemakaian itu berasa banget halusnya. Mereka yang udah mungkin familiar pakai Pixel atau Android yang minim kustomisasi pasti ngerti maksud saya itu kayak gimana. Nah, kalau tadi udah lebihnya, sekarang kurangnya yaitu minim fitur. Jadi karena softwarenya bisa dikatakan plain ya, nggak diapa-apain, makanya kustomisasi serta fiturnya itu jadinya nggak banyak. Salah satu yang gampang kita temui adalah di bagian game. Entah itu di Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi, atau yang lainnya, mereka tuh umumnya pasti punya interface dan setting tambahan untuk main game. Entah untuk boost performance, ngasih tunjuk load CPU, GPU, dan segala macamnya. Nah, di handphone ini itu nggak ada. Itu baru satu contoh aja ya, sederhananya kalau misalnya kita pindah ke Nothing Phone dari handphone Android lain yang punya user interface udah di custom, kemungkinan sih bakal kangen karena fiturnya nggak ada di sini. Satu lagi buat bagian kamera, sepertinya tadi udah dilihat bahwa Nothing Phone One punya dua kamera di belakang dan satu di depan. Konfigurasinya lensa wide sama ultra wide aja dengan resolusi masing-masing itu 50 megapiksel. Sama seperti interface HP yang minimalis, kamera dari Nothing Phone One ini juga menawarkan fitur yang nggak banyak kalau kita bandingkan sama Android pada umumnya. Apakah ini jelek? Kalau menurut saya sih enggak. Karena yang penting-penting dan umum dipakai sehari-hari itu udah ada semua. Mulai dari auto, portrait, night mode, sampai expert alias manual itu udah tersedia. Kalau kita ngomongin hasil, kamera dari Nothing Phone ini sebenarnya mid-range banget. Kalau mau dibandingin sama flagship sih ketinggian ya. Jadi bukannya jelek, tapi biasa banget, bahkan masih ada kurangnya. Di kondisi cahaya yang bagus deh ya, hasilnya oke lah. Lensa utamanya bisa dapetin warna dan detail yang baik, dan dynamic range-nya juga cukup, jadi nggak ada masalah berarti. Kalau dalam situasi seperti ini, sebenarnya ya masih gampang buat dapetin hasil yang bagus. Lensa ultrawide bisa dipakai untuk dapetin foto-foto yang lebih lebar, oke, tapi ada kalanya juga kelihatan kalau hasilnya itu nggak detail. Wajar sih emang kalau lensa ultrawide ini nggak akan sebagus lensa utama, cuma kadang kayak kelihatan agak jomplang aja. Next, kita pindah ke situasi low light, hasilnya juga nggak luar biasa, meskipun kalau dibilang jelek, pastinya nggak. Masih bagus untuk foto-foto pada umumnya yang sehari-hari, dan kehadiran night mode itu cukup ngebantu, khususnya pas kita pakai lensa ultrawide.
Kamera depan, nah ini dia, menurut saya adalah bagian yang paling lemah di antara semua kamera. Pada beberapa percobaan, skin tone wajah sering kelihatan terlalu putih atau pucat, padahal ya beautify itu udah saya matiin. Bisa juga sih kadang-kadang dapet yang oke, tapi di saat yang bersamaan, kalau dilihat lebih dekat, efek processingnya itu jelas dan bikin foto jadi nggak kelihatan natural. Low light lebih kelihatan lagi, seperti contoh berikut ini. Berikutnya kita lanjut ke sektor video. Nothing Phone bisa sampai maksimal 4K 30 fps. Ada fitur stabilisasi yang bisa dipakai dan juga HDR video yang akan membuat videonya dikunci pada resolusi 1080p aja. Secara hasil, kalau buat saya, Nothing Phone ini udah oke aja buat videonya dan masih jauh kalau pengen kita kompetisiin dengan handphone premium yang harganya lebih mahal. Masih bagus tapi nggak spesial, khususnya pada kondisi low light. Ini hasil video kalau kita pakai Nothing Phone di resolusi 4K 30 fps. Jadi dalam situasi seperti ini, seperti handphone kebanyakan juga ya, kita nggak bisa pindah ke lensa ultra wide. Jadi fix di lensa wide-nya, bukan ultra wide, lensa utama yang 1x. Dan juga ada opsi telefoto 2x seperti ini ya, yang digitalnya. Jadi kalau mau pakai lensa ultra wide kita harus stop dulu, bisa di 4K tapi di stop dulu. Ini adalah 4K pakai lensa ultra wide. Tapi kalau kita pakai lensa ultra wide juga nggak ada tombol untuk kembali ke lensa utama yang 1x atau 2x, jadi fix di sini. So kalau kita mau ganti-ganti, ya itu mesti di stop lagi. Sekalipun nih saya sekarang pindah ke 1080 30 fps, tombol untuk ganti ke lensa ultra wide itu nggak ada ya. Jadi kalau mau pakai ultra wide itu harus sebelum rekaman dimulai. Ini sambil jalan kita bisa lihat stabilisasinya seperti apa dari Nothing Phone. So far kalau dilihat di layar oke ya untuk stabilisasinya. Getar-getarnya juga nggak terlalu banyak. Ya, ini dia kamera depannya Nothing Phone, 1080p aja, nggak bisa 4K. Oke, kalau backlight di sana ya nggak terang-terang banget, tapi oke, cahayanya outdoor. Seperti ini, kalau sambil jalan. Untuk kualitas mic-nya bisa ya didengar, untuk noise di belakang juga bisa ya, sambil jalan. Videonya seperti ini, habis ini kita cek untuk kondisi low light, kayak gimana hasilnya. Ya, jadi kalau tadi udah yang di luar, sekarang kita balik ke dalam ruangan, indoor. Cuma ada lampu di situ aja, walaupun masih ada sedikit bocoran dari luar, tapi nggak terlalu itu. Ini dia hasilnya untuk rekaman video menggunakan kamera depannya Nothing Phone, resolusi 1080p aja. Ya, kalau dibilang jelek enggak, dibilang oke juga enggak sih sebenarnya, tapi mencukupi lah misalnya buat video call, mungkin zoom dan segala macamnya ini masih oke. Tapi kalau menurut kalian gimana kualitas videonya untuk tadi kamera belakang dan depan? Tuliskan aja pendapatnya pada kolom komentar di bawah. Jadi kalau ditanya bagus atau enggak sih, menurut saya ya Nothing Phone One ini bagus, tapi agak overhype sebenarnya. Jadi pas sebelum diluncurin kan kita udah banyak banget lihat teaser segala macam, kayaknya handphone tuh bakal wah banget. Cuma nyatanya ya sebatas oke aja, nggak jelek, nggak buruk, tapi oke. Kelebihan udah pasti dari segi desain itu keren dan fresh banget dibanding yang lain. Performa juga oke karena kalau di-compare dengan handphone dengan Snapdragon 778G yang biasa, dia jelas lebih baik. Tapi kalau untuk kamera, nah ini menurut saya adalah poin yang mungkin kedepannya perlu diimprove sama Nothing, tapi untuk sekarang menurut saya masih bisa diterima. Wajar, namanya juga ini adalah handphone pertama mereka, ya produk bener-bener yang pertama untuk handphone, jadi ya ada miss begini masih bisa diterima.
Oke, buat dibeli atau enggak, ya kalau menurut saya oke-oke aja. Kalau satu, kita pengen punya handphone Android yang tampil beda, dan yang kedua, tentu ada uangnya. Kalau nggak ada duitnya ya nggak bisa beli. Kalau sekedar cari performa, Android yang lebih murah dengan specs yang kurang lebih setara sebenarnya banyak. Tapi kalau cari yang stand out dan beda dari yang lain, cuma Nothing Phone yang bisa. Jadi buat yang pengen beli atau mungkin sekedar cek harga, masukin wishlist, linknya saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, guys, kita aja dulu review saya tentang Nothing Phone. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.